Salam semangat untuk semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran Kimia Farmasi kelas 12 semester ganjil. Kali ini masih kita di KD 3.10. Pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redox. Bagaimana sih penyetaraan reaksi redox itu? Nah, kalian tentu harus tahu bahwa suatu reaksi redoks itu akan dikatakan setara jika yang pertama, kalian lihat dari jumlah atomnya. Jumlah atom di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan. Yang kedua, jumlah muatan yang kalian lihat, di mana jumlah muatan di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Apabila kedua aspek ini sudah dipenuhi, maka reaksi redoks itu dikatakan setara. Lalu, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa terdapat dua cara dalam menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, yaitu dengan metode atau cara bilangan oksidasi, dan yang kedua itu dengan cara atau metode setengah reaksi. Baik, yang bagian pertama dulu kita akan bahas bagaimana caranya dengan bilangan oksidasi. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode atau cara bilangan oksidasi ini kita akan melihat perubahan biloksnya, kemudian kita samakan perubahan tersebut. Pada prinsipnya yaitu di mana jumlah kenaikan biloks itu harus sama dengan jumlah penurunan biloksnya. Adapun langkah-langkah dari metode bilangan oksidasi ini ada 6 langkah. Untuk kita mengetahui bagaimana caranya melalui ke-6 langkah itu, langsung saja kita lihat dari contoh soal dalam menyetarakan suatu persamaan reaksi redoks, di mana di sini diberikan Fe2+ direaksikan dengan MnO4- menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Pada langkah pertama dalam menyetarakan dengan bilangan oksidasi, kalian tentu harus menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur di persamaan reaksi tersebut. Di sini kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya untuk menentukan bagaimana bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Dalam hal ini Fe2+. Kalian masih ingat? Untuk ion biloksnya itu sama dengan muatannya, maka Fe pada ion Fe2+ biloksnya +2. Biloks Mn pada MnO4-, kalian juga pernah mencari ini, di mana biloks O-nya -2, maka kalian akan dapatkan biloks Mn-nya +7. Begitu pula Fe pada ion Fe3+, biloksnya +3. Mn pada ion Mn2+, maka biloks Mn di sini yaitu +2. Jika sudah menentukan masing-masing biloks di setiap unsurnya, maka kalian beranjak di langkah yang kedua, di mana kalian harus menentukan unsur mana yang mengalami perubahan biloks. Dari ini kalian lihat unsur yang mengalami perubahan biloks itu adalah Fe dari +2 berubah menjadi +3. Pertemuan sebelumnya juga sudah kalian mantapkan. Kemudian Mn dari +7 menjadi +2. Maka langkah selanjutnya kalian tentukan jumlah perubahan biloksnya. Di sini Fe dari +2 menjadi +3, maka dia akan naik 1. Selanjutnya Mn dari +7 menjadi +2, maka
dia akan berubah, yaitu turun 5. Langkah selanjutnya yang ketiga, kalian tinggal menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Dalam hal ini yang mengalami perubahan Bilox itu adalah Fe dan Mn. Bagaimana menyetarakan unsurnya? Fe-nya di sini 1, yang di kanan kalian lihat 1, sudah setara. Mn, yang di kiri Mn-nya ada 1 dalam MnO4-. Di sebelah kanan Mn2+, Mn-nya juga 1. Jadi Fe dan Mn sudah setara. Jika belum setara, bagaimana caranya? Seumpama belum setara, maka dia akan kalian berikan koefisiennya, kalian setarakan. Langkah yang keempat, kalian harus menyamakan kedua perubahan Bilox itu dengan cara mengalikannya. Bagaimana tadi perubahannya? Fe dari plus 2 jadi plus 3, naik 1, sedangkan Mn-nya turun 5. Samakan keduanya, maka untuk Mn ini kalian kalikan 1, untuk Fe kalian kalikan 5, maka dia akan setara naik dan turunnya. Jadi langkah keempat bisa kalian tuliskan, untuk Fe-nya kalian kalikan 5, maka menjadi 5 Fe2+. Mn-nya dikali 1, maka tetap. Fe yang sebelah kanan juga dikalikan 5, menjadi 5 Fe3+. Mn-nya kali 1, maka dia tetap. Oke, langkah keempat sudah. Langkah kelima, tentukan jumlah muatan di kiri dan di kanan. Untuk menentukan jumlah muatan ini, ada ketentuannya. Jika muatan yang di kiri lebih kecil, maka akan ditambahkan dengan ion H+. Itu suasananya asam. Jika muatan di kiri yang lebih besar, tambahkan ion OH-. Itu akan suasana basa. Dalam hal ini kalian harus menghitung muatannya. 5 Fe2+, maka muatannya adalah 5 dikalikan plus 2, jadinya plus 10. MnO4- muatannya -1, jadi muatan yang di ruas kiri plus 10 dikurang 1, jadi plus 9. Yang di sebelah kanan kalian hitung muatannya, 5 dikali plus 3, 5 Fe3+, jadi 5 dikalikan plus 3. Mn plus 2 muatannya plus 2, positif 2. Jadi jumlah muatan yang di sebelah kanan plus 15 ditambah 2, jadi positif 17. Dengan demikian, di sini yang di kiri muatannya plus 9, yang di kanan muatannya plus 17. Dengan demikian, maka ruas kirinya yang lebih kecil karena plus 9, maka kalian harus menambahkan H+ di ruas kiri. Dengan penambahan H+ ini, maka persamaan reaksinya menjadi, kalian salin saja yang tadi, 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8 H+ yang kalian tambahkan barusan, menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Ini jadinya. Kemudian langkah yang paling terakhir, kalian harus menyetarakan hidrogennya H di persamaan reaksi ini dengan menambahkan H2O. Kalian hitung H-nya ada berapa? Atom H-nya ada 8. Jadi karena atom H-nya 8, maka ditambahkanlah 4 H2O, biar H-nya di kanan juga jumlahnya 8. Di kiri ada 8H, di kanan ditambahkan 4 H2O. Jadi persamaan reaksi akhirnya setaranya menjadi 5 Fe2+ ditambah MnO4-
ditambah 8H plus menjadi 5Fe3 plus ditambah Mn2 plus ditambah 4H2O. Baik, itu tadi cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Cara yang kedua yaitu dengan cara setengah reaksi. Di cara setengah reaksi ini berbeda dengan cara Bilox tadi. Yang disamakan yaitu jumlah elektron yang diterima maupun dilepaskan. Kalau tadi di bilangan oksidasi itu Biloxnya yang disetarakan perubahannya. Kalau dengan cara setengah reaksi jumlah elektronnya yang disamakan. Adapun langkah-langkahnya ini ada 6. Untuk memahami langkah ini, ayo kita langsung lihat di contoh soalnya. Diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi dalam suasana asam. Pada langkah pertama, kalian harus tentukan setengah reaksi dari kedua zat yang bereaksi. Mana saja setengah reaksinya? ClO3-. Dia akan berubah menjadi Cl-. Kalian tuliskan setengah reaksi pertama. Setengah reaksi yang kedua, S2O3 2- menjadi S4O6 2-. Ini kalian tuliskan persamaan reaksi kedua. Langkah 1 sudah selesai. Langkah kedua, samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Di sini yang mengalami perubahan Bilox, kalau kalian sudah tentukan atau hitung, maka adalah Cl dan juga S. Di sini kalian tentukan perubahan Biloxnya, Cl yang mengalami perubahan Bilox dan juga S. Maka kalian harus setarakan atom Cl dan juga S-nya. Cl di pertama, di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, sudah setara. Di setengah reaksi yang kedua, S-nya 2, ruas kanannya S-nya ada 4. Nah, di sini belum setara. Bagaimana caranya mensetarakan? Maka kalian harus tuliskan koefisien S2O3-nya 2. Maka dia total S-nya akan menjadi 4. Di kiri 4, di kanan juga 4. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Setelah itu menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox, maka berikutnya yaitu menyetarakan atom H juga atom O. Caranya itu bergantung dari suasananya. Untuk suasana asam, kekurangan atom H itu ditambahkan H+. Kekurangan atom O ditambahkan H2O. Untuk suasana basa, kekurangan H+ itu ditambahkan dengan H2O. Kekurangan O ditambahkan dengan OH-. Kita lihat di soal kita itu suasananya adalah asam. Maka kalian lihat di sini H dan O, karena ini tidak ada H. Oke, jadi hanya tidak ada yang disetarakan. Kita setarakan O-nya. O di kiri pada persamaan setengah reaksi yang pertama itu adalah 3. Yang di kanan maka harus ditambahkan H2O sesuai dengan ketentuannya. Kekurangan O ditambahkan H2O. Maka di kanan kita akan tambahkan H2O, yaitu 3H2O agar O-nya sama-sama 3. Di kiri 3, di kanan juga 3. Setengah reaksi yang kedua bagaimana? O-nya ada 3 kali 2, maka 6. Di ruas kanan 6, jadi O-nya sudah setara. Berikutnya setarakan H-nya. H disetarakan dengan menambahkan ion H+. Di setengah reaksi yang pertama, H-nya itu di sebelah kanan ada 6. 6H, yang di kiri tidak ada. Jadi
kita harus menambahkan H plus di sebelah kiri sejumlah 6. H-nya di kanan 6, di kiri juga 6. Yang kedua, persamaan setengah reaksi yang kedua itu tidak ada melibatkan H, jadi tidak usah kita setarakan. Langkah selanjutnya yang keempat, setelah menyetarakan O, menyetarakan H, kita setarakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron. Kalian hitung dari persamaan yang tadi, H-nya itu plus 6, ClO-nya muatannya min 1. Jadi di sebelah kiri muatannya plus 6 dikurang 1. Jadi sebelah kiri muatannya plus 5. Di sebelah kanan Cl- muatannya min 1. Kiri 5, kanan min 1. Agar setara, maka kita tambahkan elektron. Di mana ditambahkan elektron? Di sebelah kiri. Tambah lagi berapa agar dia sama? Tambahkanlah lagi 6 elektron. Min 6 ditambah 5, min 1 sebelah kiri. Sebelah kanannya min 1. Jadi dia setara. Di setengah reaksi yang kedua, kalian hitung 2S2O3 2-. Jadi muatan sebelah kiri 2 dikali min 2. Jadi minus 4 sebelah kiri. Sebelah kanan min 2 atau minus 2. Min 2. Kiri min 4, kanan min 2, belum setara. Bagaimana caranya setara? Tambahkan elektron. Elektron itu ingat muatannya negatif. Di mana kita tambahkan elektron? Karena lebih kecil negatifnya di kanan, kita tambahkan di kanan lagi 2 elektron. Setelah ditambahkan 2 elektron, maka totalnya di kiri ada min 4, di kanan juga ada min 4, min 2, min 2, min 4. Oke, sampai di sana muatannya pun sudah setara. Sekarang kita tinggal lanjut ke langkah kelima. Samakan jumlah elektron yang diterima dan dilepaskan. Di persamaan reaksi yang pertama, itu diterima 6 elektron. Setengah reaksi yang kedua, dilepaskan 2 elektron. Diterima 6, dilepaskan 2. Agar setara, agar sama, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Agar totalnya sama 6. Maka setengah persamaan reaksi yang atas kita kalikan 1. Tetap 6H plus, ClO3 nya juga ClO3. Kemudian ketika ini dijumlahkan di langkah yang ke-6, kalian ingat di sebelah kiri tanda panah itu kalian jumlahkan sebelah kiri. Di sebelah kanan tanda panah kalian jumlahkan sebelah kanan. Maka hasilnya menjadi H plusnya tetap karena kali 1, ClO3 nya juga kali 1. Nah ini 2S2O3 2- itu kalian kalikan 3, maka dia akan menjadi 6. Di sebelah kanan kalian tulis sebelah kanan, Cl- kali 1 tetap, H2O dikalikan 1 tetap, S4O6 2- dikalikan 3, maka dia akan menjadi 3S4O6 2-. Elektronnya karena sudah setara 6 dan 6 totalnya, maka itu bisa tidak ditulis, dihilangkan. Jadi akhir dari persamaan reaksi setaranya adalah seperti ini. Kalau kalian ingin menguji, kalian uji atom-atom, jumlah atom di sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom-atom sebelah kanan. Yang kedua, jumlah muatan yang sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan yang di sebelah kanan. Kalau kalian lihat di sini semuanya sudah sama, jadi
setara. Itu tadi cara setengah reaksi. Baik, kedua cara itu semoga bisa dipahami, dan apabila ada hal yang belum jelas atau belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Untuk menguji pemahaman terkait materi di pertemuan 2 ini tentang penyetaraan reaksi redoks, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Selamat berlatih dan selamat belajar. Terima kasih.